Karena saat ini total pengungsi Rohingya sudah mencapai 1084 orang. Itu tahu nggak kalian, mereka ini nggak terdampar guys. Ini adalah penyelundupan Rohingya. Salah satu dari mereka bilang nih, dia yang bilang kalau sebenarnya Indonesia ini adalah tujuan akhir mereka, bukan Malaysia lagi. Kapal patroli India yang tengah menarik kapal bermuatan imigran Rohingya ke wilayah perairan Indonesia. Ini kenapa dia tidak tarik di negaranya aja gitu loh ya? Padahal ini kan serumpunnya dia orang gitu ya, India, Bangladesh. Mereka rela dan tega memperkaos orang yang sudah menolong mereka di Aceh. Masya Allah, ternyata perilakunya gila. Udah ditolong kayak gitu, kasih kaki aja ini guys ya, kasih terajang lah kalau gini ya. Dengan menginjak-injak hak asasi manusia warga sendiri, menurut saya nggak benar, nggak betul itu. Ya, jadi kita harus tegas. Kita jangan terperdaya oleh penampilan puak-puak ini guys ya, pakai kopiah dan saya Rohingya, bapak saya mati, anak banyak, anak rame. Mengaku Islam guys. Warga Nusantara ini biasanya itu tidak bisa melihat orang kesusahan guys. Itu udah identik kelemahan kita di situ sebenarnya. Sebab itu ramai puak-puak mereka yang datang di Indonesia ataupun di Malaysia guys. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, di Indonesia sekarang ini lagi viral banget dan dibuat huru-hara oleh pengungsi ataupun pendatang asing ya, yang memang tidak diundang. Siapa lagi kalau bukan yaitu puak-puak Rohingya guys ya. Dan ini sudah banyak ya datang dan datang lagi gitu. Dulunya waktu pertama kali datang pada tahun lalu dulu guys ya, itu diterima dengan baik gitu ya, dengan baik. Tapi sekarang ini melonjak gitu loh guys. Dan ini semakin ramai dan semakin banyak ya, otomatis lah di Indonesia ini pun tidak mau ya keinginan buruk terjadi gitu ya. Sebab puak-puak ini kadang dikasih pehe, nak hati gitu ya, dikasih betis, nak pehe, dikasih hati, nak jantung. Jadi sangat merisaukan sekali. Dan ini tepatnya di Aceh guys ya. Kenapa dia terdampar di situ? Dan alasannya biasanya kalau udah sampai di situ itu dia tidak mau balik lagi. Kapalnya rusak lah, engine-nya rusak dan sebagainya guys. Jadi gimana ini guys ya? Solusinya ini harusnya UNHCR ya guys ya. Itu yang menangani pihak ini sebenarnya. Jadi alangkah lebih baiknya itu ditaruh di satu pulau gitu ya, dan agar bisa hidup di sana gitu ya. Jadi tidak membuat huru-hara. Sebab warga Aceh sekarang ini semakin muak guys dengan tingkah laku dia orang ya. Mungkin apa ya guys ya, banyak negatifnya gitu ya guys. Jadi kita akan tengok salah satu video ini dan banyak lagi ya informasi kita akan gali, kita akan share di sini guys ya. Oke. Ini ada salah satu video ya, nasi terlalu sedikit pengungsi Rohingya tidak puas. Nah, ini kan menurut aku sangat keterlaluan sekali ya. Kita sudah dikasih makan tapi masih nggak puas. Jadi kita sama-sama saksikan guys. Bismillah and play. Kenapa? What happened? Nah, kan? Tidak cukup? Tidak cukup. Ini sedikit. Hah? Kebanyakan kan tidak bisa ngomong ya, logat bahasa Indonesia pula ya. Dan ini kalau kita lihat mukanya ataupun mimik language dia itu ya tidak puas hati gitu ya dengan adanya nasi ini. Lihat nih. Terlalu sedikit. Perut dengan ini kan kurang banyak gitu ya. Kayaknya mereka kurang puas karena terlalu sedikit katanya. Oke. Banyak nih sekarang ini guys di Aceh nih ya. Enak? Nice? Macam nggak puas hati kalau lihat mukanya. Oke. Aduh. Nice? Nggak puas hati dia orang ini guys ya. Padahal udah dikasih makan enak loh ini nasi bungkus nih ya. Ada lauk, ada sayur. Apa? Guys, kalau menurut Anda gimana ini ya? Sebab
Ya kita tahu portion dia orang nih biasanya kalau makan ini kan apa ya, lingkup Bangladesh, India dan lain sebagainya kan, itu kalau makan portion dia kan besar gitu ya. Tapi ini ya alhamdulillah gitu loh, udah dikasih makan, dikasih tempat tinggal yang layak, tapi masih tidak cukup cuy. Bukannya terima kasih, tapi kalau kita lihat language ataupun cara bahasa badan tubuh dia ini gak puas hati, gila lah. Parah guys ya. Kita tengok ada lagi nih. Nah ini makhluk ini buang nasi. Nah ini malah parah ini guys ya. Udah dikasih nasi bungkus dibuang. Gila ini. Oke kita tengok guys. Ini raga-ragaan kawan-kawan. Oke. Sehari-hari di tempat pengungsian Rohingya di Sabang ya. Di sana. Masih terdapat kabupaten Sabang. Nah ini guys kita tengok nih. Ada anak-anak kecil. Nah itu yang membuat kita simpati itu seperti itu guys ya. Nah ini ya parah ini cuy ya. Ini di sini nih. Nah kan ini nasi cuy. Waduh, kenapa dia buang? Padahal kan ada anak-anak kecil juga gitu ya. Mungkin boleh disimpan. Contohnya kalau aku makan nasi bungkus aku beli pagi, aku makan siang, aku bisa on. Ya namanya rezeki guys. Kita tidak boleh membuang rezeki ya. Sebab ya makanan nih guys. Kalau aku makan nih biasanya kalau aku ambil satu pinggan walaupun nggak habis aku akan habiskan. Sebab membazir lah. Ini adalah dibuang. Masya Allah, melampau betul ini guys. Geram ya kalau tengok kayak gini. Nah ini dibuang loh cuy. Dengan lauknya sekali. Nah ada anak-anak banyak, anak-anak kecil ini yang salah satu yang membuat kita simpati, prihatin dengan dia orang ya guys ya. Tapi ya itu tadi kembali, kenapa perilakunya itu kurang baik gitu ya. Dan aku herannya ini dia orang nih. Contohnya itu dia kata tidak mampu kan. Tapi anak-anak dia ramai. Nah ini yang menjadi tanda tanya besar ya bagi kita warga awam ini guys ya. Anaknya ramai cuy. Bayangkan ya. Padahal ngomongnya nggak mampu gitu. Next. Nah kita tengok nih. Nah ini malah parah ini. Penolakan Ya. Terkait Muslim Rohingya yang ditolak Aceh, pria asli warga Aceh ini akhirnya angkat bicara soal perilaku masyarakat terhadap Rohingya yang datang ke Aceh. Oke, kita Muslim Rohingya oleh warga Aceh. Saya sebagai orang Aceh ya merasa keberatan sehingga saya angkat bicara hari ini. Begini yang harus kalian tahu dulu. Jadi jauh sebelum ini kami sudah sering sekali membantu Muslim Rohingya yang terdampak. Oke, nah ini. Bahkan mereka kami berikan tempat tinggal, kami berikan makanan, baju dan semuanya yang mereka butuhkan. Ya, bukan puluhan bahkan ribuan sudah kami bantu saat mereka terdampar di lautan Aceh. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata Muslim Rohingya itu nggak semuanya Muslim. Ada sebagian orang Bangladesh yang non Muslim, yang kelakuannya itu luar biasa. Ya mereka rela dan tega memperkaos orang-orang yang sudah menolong mereka di Aceh. Ini Mereka melakukan kebrutalan-kebrutalan yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Dan selain itu terkuak juga jika ada Rohingya yang tega memperkaos orang Aceh yang sudah menolong, bahkan ada banyak kebrutalan Rohingya lain yang nggak bisa disebutkan. Masya Allah, ternyata perilakunya gila. Udah ditolong kayak gitu, kasih kaki aja ini guys ya, kasih terajang lah kalau gini ya. Ya mungkin setiap orang ini pasti akan ada berbeda karakter ya, ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau udah perangai seperti ini, naudzubillah cuy. Perkaos tuh. Perkaos itu ini guys. Hal yang tidak senonoh lah ya yang dilakukan oleh puak ini gitu. Gila, parah. Padahal ini kan udah berkali-kali warga Aceh ini sudah memberikan bantuan gitu. Tapi alhasil kayak gini balasannya. Gila, nggak habis pikir aku guys ya. Dan ternyata bukan semuanya Muslim. Oke. Kita akan cari tahu lagi guys ya, sebab banyak sekali kan dia bersebelahan dengan Bangladesh juga, dan ternyata ada orang warga Bangladesh juga. Wow,
shock banget nih kalau kita lihat seperti ini keadaannya guys ya. dan lain hal ya. Sehingga kenapa? Sehingga saat ini ketika mereka kembali lagi kemari, mereka ditolak oleh masyarakat. Ya wajar, oke. Jadi mereka menjadikan Aceh ini hanya sebagai batu loncatan mereka untuk kabur ke daerah lain atau ke negara-negara lain. Selain itu ada juga oknum-oknum dari Bangladesh yang perilakunya sangat jahat sekali. Parah cuy, parah ya kalau gini ya. Sebab dia perilakunya itu memperkaos loh ya. Ini alasan warga Aceh yang tolak Rohingya, terkuak fakta Rohingya perkaos warga Aceh. Ya wajar, pasti marah lah ya. Udah ditolong baik-baik, sekali dua kali oke lah ya, dibagi semuanya ya, dibagi baju, peralatan, makan, kebutuhan dia orang lah ya. Tapi datang lagi dan semakin banyak. Ini banyak banget loh guys ini sekarang ini di Aceh ini. Ya katanya batu loncatan, apakah dia terus pergi ke Malaysia guys ya. Sebab Malaysia ini aku rasa sudah malah semakin banyak. Dan untuk dibendung ini sudah susah guys. Ya, lanjut kita tengok lagi ada apa lagi nih guys. Parah bener ini ya. Oke, warga asli Aceh menolak Rohingya, tapi penolakan itu dipatahkan oleh perwakilan UNCHR ya, dan mengatakan ini perintah dari wali kota. Nah ini harus pekerjaan Mbak ini mungkin ya, UNCHR ini ya. Kenapa kalian tutup mata gitu ya? Warga sudah tidak terima, bahkan warga ini sudah merasa muak dengan perilaku dia orang gitu ya. Ya ini tugas kalian nih harus belikan ya UNCHR ini. Konon katanya kan memang dia organisasi yang besar banget ya di dunia ini. Ya kalian harus belilah pulau atau apa, taruh di sana gitu ya, kasih makan. Sebab warga ini sebenarnya ya namanya orang guys ya, kalau kita ada tamu ya kita layan dengan baik semuanya. Tapi kalau perilakunya, pembalasannya seperti itu, naudzubillah, parah ini. Oke, kita tengok nih. Ibu, untuk segera setelah makan nasi siang, fasilitas orang ini silakan berangkat. Kalau enggak, kami ambil paksa bawa ke kebun. Tolong. Wali kota. Betul. Nah, sekarang begini Bu, kami tidak mau orang ini sampai nginap di kampung kami lagi. Bener-bener. Saya kirim nomor Bapak Sekda, Bapak sampaikan. Karena perintah wali kota. Enggak, sementara begini, di sini fasilitas UNHCR Ibu. Tenang lagi kan? Ya kita bukannya tidak mau menghormati HAM ya, tetapi HAM itu tidak menjadi sesuatu yang katakanlah penting bagi negara lain kalau rakyat kita sendiri belum menikmati hak asasi mereka. Bener. Masalah ini juga menjadi rumit karena Indonesia bukan penanda tangan, apalagi meratifikasi konvensi pengungsi. Oke. Nah, oleh karena itu, benar-benar ada alasannya ya. Tegas mengatakan, pertama harus ditolak. Ya, bahkan yang mereka-mereka dari Afghanistan, kadang dari Irak datang ke Indonesia, karena apa? Kok karena UNHCR itu harus ditolak. Ya. Kedua, UNHCR kantornya di Jakarta harus ditutup oleh pemerintah pusat, harus ditutup. Karena ini menjadi faktor yang mendorong para pencari suaka atau misalnya pengungsi untuk datang ke Indonesia. Kita bukan nggak mau menghormati hak asasi manusia, tetapi kalau misalnya menghormati hak asasi manusia bagi warga negara lain internasional dengan menginjak-injak hak asasi manusia warga sendiri, menurut saya nggak benar, nggak betul itu. Ya, jadi kita harus tegas. UNHCR harus ditutup di Indonesia. Silakan UNHCR cari di negara lain. Ya, kita sudah banyak menderita. Sekarang. Oke guys, ya itu kesimpulannya. Ternyata malah kantor UNHCR ini guys ya sudah ditutup di Jakarta cuy. Ya itu tadi benar. Sebab kita tidak bisa menolak HAM. HAM ini adalah hak asasi manusia guys ya kalau di Indonesia, dan itu orang rakyatnya sendiri aja sudah menderita gitu loh. Ditambahkan lagi puak-puak ini gitu ya. Ya bagus juga Indonesia ngotot keras dan tidak mau gitu ya. Sebab ya itu tadi guys, perilakunya bukan, aduh parah. Ya bener guys, sebenarnya kita ini harus menolong sesama muslim, tapi nyatanya guys bukan semua Rohingya itu muslim gitu ya. Waduh kacau nih. Bagus nih bapak ini ya, menolak keras. Dan kalau UNCHR kalau ada cadangan ya udah
belikan satu pulau gitu ya, taruh di sana. Nah nanti kan berkembang biak di sana gitu guys ya, bisa nelayan ke apa ke semuanya gitu guys ya. Nah sebab UNCHR ini kan besar juga kan di dunia ini guys ya. Kita tengok lagi nih. Nah ini kesal emak-emak di Aceh paksa pengungsi pindah. Nah ini di Sabang Aceh guys ya. Oke, play. Emak-emak sampai marah. Dia pun tidak mau. Mak-mak pun udah kesal guys ya. Mungkin perangai di orang ini semakin apa ya, meresahkan gitu guys ya. Jadi wajar lah, wajar. Ya aku sokong juga ya kepada warga tempatan, sebab memang karena perilakunya kurang baik gitu guys ya. Kecuali kalau di orang ini memang baik ya. Aduh parah ini. Mahasiswa Oke, you usir UNHCR, IOM dan Rohingya dari Aceh. Oke. Aceh baru-baru ini sudah melakukan aksi demonstrasi tolak Rohingya, tapi sepertinya mereka kekurangan massa nih guys. Pesan buat mahasiswa Aceh, coba berkolaborasi dengan masyarakat. Karena apa? Karena saat ini total pengungsi Rohingya sudah mencapai 1084 orang. Itu belum termasuk 139 orang yang mendamparkan diri tanggal 2 Desember. Dan tahu nggak kalian, mereka ini nggak terdampar guys. Ini adalah penyelundupan Rohingya. Salah satu dari mereka bilang nih, dia yang bilang kalau sebenarnya Indonesia ini adalah tujuan akhir mereka, bukan Malaysia lagi. Dan yang terdampar ini mayoritas dari Bangladesh. Setelah terdampar, apa yang mereka lakukan? Mager-mageran guys. Makan tidur beranak, makan tidur beranak, itu aja kerja mereka. Bener. Karena mereka ini nggak perlu kerja untuk mendapatkan nasi. Setelah nasinya dikasih malah dibuang. Gue nggak tahu kenapa kayak udah gedek banget sama kelakuan masyarakat Rohingya ini. Gue juga mau spill sesuatu juga nih. Kalian lihat ini guys. Di Sidoarjo, Jawa Timur, ternyata ada 1000 orang Rohingya yang tinggal di rumah susun Puspa Agro Sidoarjo. Mewah guys, tingkat kalian lihat di gedungnya. Iya juga gitu. Sementara WNI apalagi di Jawa ini banyak yang nggak punya tempat tinggal. Dan orang-orang Rohingya ini tinggal di tempat seperti ini kurang lebih sudah 5 tahun. Gue nggak tahu kenapa ternyata makin mendidih nih sama UNHCR ya. Jadi buat mahasiswa Aceh dan juga masyarakat Aceh, kalian datangi tuh gedung UNHCR di wilayah kalian. Aceh sedang nggak baik-baik saja, ini gawat guys. Mahasiswa Aceh baru gila men, ternyata di Sidoarjo yaitu di Jawa Timur itu sudah ada banyak Rohingya di sana, ditempatkan rumah susun yang cantik seperti itu guys. Sedangkan kita bahkan warga pribumi sendiri itu belum tentu bisa mendapatkan tempat tinggal yang bagus seperti itu. Wah usir aja bener nih, aku merinding guys. Aku ya itu tadi guys, gak puas hati. Ternyata itu adalah memang tujuan utama itu Indonesia sekarang ini guys ya. Sebab Malaysia mungkin sudah diblok ya, tidak boleh lagi masuk sebab di sana sudah banyak banget. Parah. Dan sampai di Indonesia mager-mageran aja menunggu bantuan datang, makan minum beranak. Aduh parah guys. Aduh oke, ini aku sokong nih ya mahasiswa ini ya, gabunglah dengan masyarakat di sana guys. Sebab udah gawat banget ini, sudah mencekam ya. Lanjut. Oke, ini kepada pihak yang terkait masalah Rohingya agar segera menemukan solusi yang terbaik ya. Bener, harus menemukan solusi lah ya. Duduk di satu meja gitu, berbincang dengan para ini guys ya, dengan ketua UNHCR tadi guys. Harus menemukan solusi sih ini ya. Parah. Lihat nih, makan pun enak banget lu cuy. Nah porsi dia besar nih. Nah ini porsi dia sesungguhnya nih, banyak seperti ini. Ternyata dari Bangladesh juga. Makan enak loh bro dia. Nah ini ayam goreng nih, aduh. Kita pun belum tentu tiap hari makan ayam goreng kan. Parah bener, ini makannya enak nih, porsinya besar sebab ini ambil sendiri gitu ya guys ya. Kalau nasi bungkus ya, nasi bungkus di Indonesia ini memang agak kecil guys, sebab itu portion dia kurang tadi ya.
Ada, cuma makan doang nih datang. Oke, nih beredar video seorang Rohingya di Malaysia. Dalam video tersebut, seorang lelaki dari Rohingya sudah berjualan dan disuruh warga untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan ditanya berapa rakaat salat maghrib, namun dia tidak bisa menjawabnya. Nah, ini baru di Malaysia guys ya. Kita jangan sampai tertipu oleh kopiah ya. Ini pakai kopiah kan ini. Wah. Mengucap 2 kalimat syahadat. Mengucap 2 kalimat syahadat. Saya tidak belajar. You Islam, kalau cakap Islam tak mengucap 2 kalimat syahadat mana boleh? Mengucap 2 kalimat syahadat. Kalau awak saya tak mau tahu itu. Awak jual, awak cakap Islam kan? Pakai kopiah kan? Pakai songkok haji kan? Tak, saya tak mau Rohingya. Islam satu dunia sama-sama. Saya mau awak, kalau awak cakap awak Islam, awak mengucap 2 kalimat syahadat. Gak bisa kalau tak pandai macam ngomong. mana orang ngaku Islam? 2 kalimat syahadat, kalau tak ucap 2 kalimat syahadat, awak bukan Islam tau. Saya tadi suruh Fatihah, awak tak boleh baca Al-Fatihah. Bapak saya sudah mati. Tak, itu bukan alasan. Bukan alasan cakap bapak awak mati. Tapi sekarang saya tanya awak, kalau awak Islam pakai songkok, awak mengucap 2 kalimat syahadat? Tak ada. Saya tak mau dengar Rohingya agak apa. Saya orang berapa banyak kerja Rohingya, Bangladesh Rohingya. Tapi sekarang saya tanya awak satu. Kalau awak Islam, awak pakai songkok haji, awak mengucap 2 kalimat syahadat? Tak, saya bukan tanya bapak awak kecil-kecil. Sekarang saya suruh awak mengucap 2 kalimat syahadat. Tapi negeri saya susah kan? Tak, itu saya tak mau susah ke senang. Itu tak apa. Awak cakap awak Islam. Okey, Islam. Okey. Sembahyang maghrib berapa rakaat? 5. Mana you belajar sembahyang maghrib 5 rakaat? Mana ada sembahyang 5 rakaat? Awak jangan jual agama Islam, awak mau ambil orang punya wang. Minta derma. Awak jual nama Islam pakai kopiah. Ini parah ini guys mengucap ya. 2 kalimat syahadat. Lihat nih. Kita jangan terperdaya oleh penampilan puak-puak ini guys ya, pakai kopiah dan saya Rohingya, bapak saya mati, anak banyak, anak ramai. Mengaku Islam guys. Ya kita tahu kan, kita warga Nusantara ini biasanya itu tidak bisa melihat orang kesusahan guys. Itu ada identik kelemahan kita di situ sebenarnya. Sebab itu ramai puak-puak mereka yang datang di Indonesia ataupun di Malaysia guys. Apalagi sekarang di Malaysia itu semakin marak, ramai, dan ini ialah salah satu orang yang meminta-minta di Malaysia. Ya aku lihat sendiri kan di traffic light itu banyak sekali puak-puak yang seperti ini mengaku muslim lah, pakai kopiah dan pakai baju koko kayak gitu ya, meminta-minta. Inilah satu kelemahan kita yang dimanfaatkan oleh puak-puak seperti ini. Mohon sadarkan kita ya. Ya kita boleh menyumbang guys ya, tapi ya menyumbang dengan cara yang benar gitu ya, di masjid. Malah itu lebih nyata gitu waktu kita sholat masjid. Nah kita masukkan tabung itu kan lebih nyata gitu. Rumah anak yatim itu lebih nyata. Kalau dengan puak-puak seperti ini, jangan guys ya. Sebab di Indonesia sekarang ini pengemis itu sebenarnya guys itu tidak boleh di jalanan. Sebab itu banyak razia juga ya, razia untuk mengangkut para pengemis ini biar tidak ada lagi gitu ya. Ya mungkin itu salah satu dimanfaatkan oleh orang-orang yang malas bekerja dan lain sebagainya. Sebab pendapatan pengemis ini lebih banyak daripada kita cuy. Serius. Jangan terperdaya oleh puak-puak seperti ini ya. Parah banget ini guys. Kalau di Malaysia itu lebih parah lagi ya guys ya. Sebab banyak sekali puak-puak ini tuh yang sudah mendirikan rumah kan di pengungsian ataupun di tempat-tempat haram gitu ya. Dan ada juga di Selayang gitu. Sebab kalau kita lihat di media sosial nih guys ya, banyak sekali yang menyuarakan kayak Ustadz Sopian itu kan selalu menyuarakan tentang adanya puak-puak seperti ini guys, yang semakin merajalela. Banyak yang mendirikan kedai runcit dan lain sebagainya. Contohnya bisnis-bisnis di Pasar Borong Selayang itu banyak sekali puak-puak ini gitu guys ya. Jadi apa pandangan kalian guys? Come on, kita bangkit lah. Jangan sampai puak-puak ini menjajah kita di negeri sendiri gitu loh ya. Ini bahaya banget guys. Sebab itu di Indonesia sekarang ini pun sudah muak dengan adanya puak-puak ini guys ya. Jadi semoga aja ini ada jalan yang terbaik lah untuk di orang ini ya. Sebab kalau di orang ini pun, kalau di Rohingya sendiri di tempatnya itu pun konon katanya ketakutan lah sebagainya ya guys ya. Semoga ada jalan yang baik, ditempatkan di satu pulau gitu ya,
ya entahlah pulau di mana gitu ya, agar ditaruh di sana gitu ya, dan di apa ya guys ya, disupport oleh UNHCR tadi guys. Parah ini guys ya. Oke guys, kita tengok lagi, ini ada salah satu video lagi, kapal kayu yang berisi imigran Rohingya. Kayu yang berisi imigran Rohingya kembali terlihat di wilayah laut Indonesia. Dalam video yang beredar di media sosial, seorang nelayan asal Aceh merekam kapal patroli India yang tengah menarik kapal bermuatan imigran Rohingya ke wilayah perairan Indonesia. Dalam video lain juga terlihat beberapa imigran Rohingya yang ada di dalam kapal melambaikan tangannya sebagai isyarat meminta pertolongan. Selain orang dewasa, di dalam kapal juga terlihat anak-anak dan perempuan. Dalam video lain juga terlihat nelayan Aceh memberikan bantuan makanan dan minuman untuk para imigran Rohingya yang tengah terkatung-katung di tengah laut tersebut. Dia dikasih bantuan juga guys ya. Lihat nih, ini kenapa ditarik oleh kapal daripada India cuy. Nah ini kan Perairan Indonesia. Nah, ditarik kapal ini, kapal India konon ceritanya ya di video ini ya, dan ditarik sampai di perairan Indonesia, dan kemudian terombang-ambing sampailah di lautan ataupun di pesisiran pantai Aceh guys. Ini kenapa dia tidak tarik di negaranya aja gitu loh ya? Kenapa harus di Indonesia ataupun di Malaysia gitu? Padahal ini kan serumpunnya dia orang gitu ya, India, Bangladesh dan lain sebagainya ya. Itu kan serumpun dia orang gitu ya. Kenapa harus di Indonesia ataupun di Malaysia? Apakah karena kita terlampau baik dengan orang, guys? Apakah kita mudah tertipu dengan penampilan dia orang? Aduh, parah guys ya, parah. Ya memang kadang nih puak-puak ini juga beragama Muslim ya guys. Kita memang harus menolong sesama Muslim gitu ya. Tapi ini kalau melihat di pandangan di luar faktor agama, mereka telah diajar cara meminta simpati sebenarnya ya, dan tahu di mana mereka boleh untuk menarik simpati kita. Yaitu tadi guys, kembali lagi sebab kita ini terlampau mudah kesian. Sebab itu dimanfaatkan oleh para puak-puak ini ya. Ya kalau kita lihat ya guys, walaupun mereka susah tapi mereka mempunyai anak gitu ya. Dan itu ramai loh cuy. Ya ini mungkin agar menarik simpati kita ya, kita warga Indonesia ataupun Malaysia, menarik simpati sebab di situ kan ada anak-anak kecil dan juga ada ibu-ibu. Duh guys, semoga aja ini ada jalan yang terbaik lah ya. Kita memang sesama manusia ini harus saling simpati sebenarnya. Tapi kalau yang diberi simpati kayak gini kan ya menjajah negeri kita sendiri yang jadi pribumi ini kan salah besar gitu loh guys. Jadi semoga aja dunia ini melihat keadaan ini dan memberikan tempat yang layak untuk mereka lah intinya guys ya. Oke, apa pandangan kalian? Silahkan berikan komen terbaik guys ya. Kalau bagi aku sih ya menolak keras juga ya, sebab memang takutnya nanti hal yang buruk terjadi sebab banyak case-case yang buruk negatif yang dilakukan oleh puak-puak ini guys ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis. Jumpa di video selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.